Kembali di channel saya di Kreator. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat model kantong samping. Jadi yang pertama kita siapkan adalah potongan badan bagian depan. Jadi kebetulan ini adalah celana pendek. Biasanya kantong ini mungkin dipergunakan untuk kantong cewek, tapi terkadang juga untuk cowok juga tidak masalah. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menggambar pola kantongnya. Nah, di sini adalah kampuhnya, kampuh jahitan. Kemudian kita buat ke samping 5 cm. Kemudian untuk turun teman-teman bisa selera. Jadi di sini mungkin saya pergunakan 14 saja karena ini anaknya juga nggak terlalu besar. Kemudian kita bentuk dengan garisan ini. Jadi kita bentuk dengan garisan siku. Nah, kurang lebih seperti ini. Mungkin teman-teman yang kurang berbentuk bisa dibentuk sendiri. Nah, hal yang kita lakukan selanjutnya adalah memotong 1 cm. Nah, ini kita tandai dulu. Jadi yang kita tandai adalah kampuh untuk jahitannya. Jadi yang saya gambar ini adalah bagian kasar. Ini bagian sebelah kiri dan ini adalah bagian sebelah kanan. Jadi yang teman-teman tandai untuk garis kampuh itu, kalau saya biasanya itu bagian luarnya. Jadi ini adalah memudahkan kita ketika kita menjahit blengsernya. Nah, jika sudah, di sini langsung saja kita potong. Jadi kurang lebih kita buatnya itu mungkin 1 cm. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuknya. Kemudian di sini saya akan buatkan 2 contoh. Jadi untuk model kantong ini bisa kita menjahitnya itu dengan 2 cara. Jadi nanti teman-teman silahkan pilih cara mana yang sekiranya lebih mudah. Nah, lalu saya buat seperti ini. Jadi nanti ada cara yang dengan menggunakan lapisan, tapi ada cara yang kita buat langsung melipat. Nah, di sini kita gambar dulu kantongnya, kemudian bagian atas, lalu bagian sampingnya. Di sini kita akan membuat kurang lebih untuk blengsernya. Kita buatnya 3,5 cm. Kita titik-titik 3,5 cm. Di sini bisa juga kita kira-kira. Tapi kalau yang mau pasti bisa kita urut dengan menggunakan meteran. Nah, kemudian kita pertemukan garis yang kita titik-titik tadi. Kemudian kita potong. Nah, untuk menghindari resiko, di sini kita lebihkan, mungkin kurang lebih 1 cm. Kemudian bagian sini juga 1 cm. Jadi ini adalah, nanti saya akan buatkan 2 cara. Cara 1 dan cara 2. Kemudian saya silang. Jadi nanti ini
ada yang kita buat tempel, kemudian ada yang kita buat langsung. Jadi posisinya bagian kantong sampingnya ini ada kalau saya bilang ini mungkin blengser untuk kantong sampingnya. Nah, selanjutnya kita siapkan kain kantongnya. Nah, untuk kain kantong, untuk cara memotongnya itu ini adalah lebar peles. Jadi lebar peles itu 1,5 meter. Kemudian teman-teman tentukan dalam kantongnya. Kalau di sini saya membuat 32, tapi mungkin yang ingin dibuat lebih pendek silahkan. Nah, jadi untuk 1,5 meter lebar kain peles ini bisa kita jadikan 2 untuk kantong sampingnya. Jadi di sini kita lipat, kemudian di sini. Jadi kita mendapatkan 2 untuk kain kantong samping pada celana. Nah, di sini tinggal kita bagi 2. Kemudian ini kita gunting dulu. Nah, bagian ini kita lebihkan teman-teman ya. Kalau saya itu biasanya saya lebihkan. Jadi kita motongnya itu terakhir. Nah, kemudian di sini bebas mau kita bentuk lurus atau enggak kita bentuk miring seperti ini. Atau enggak bisa juga kita bentuk lingkaran. Kemudian kita tandai tengahnya. Kita tandai tengahnya. Lalu untuk bagian yang pendek kita beri tanda kapur. Nah, jadi yang saya tandai dengan kapur ini adalah bagian yang menempel di bagian badan pada celana. Nah, sekarang kita mulai untuk menjahitnya. Nah, setelah kita mempersiapkan bahan, kemudian kain kantong yang sudah kita tempel tadi, kita beri titik untuk menjahit pada bagian badannya. Jadi kita tata ini, kemudian kita tempelkan dulu. Kita beri penanda untuk kita mulai menjahitnya. Jadi di sini nah, ini bebas ya, teman-teman bisa potong duluan atau enggak kita potong terakhir. Jadi saya akan berikan untuk kita potongnya terakhir aja. Nah, jika sudah, kita sekarang untuk menjahit. Jadi yang pertama kita lakukan, cara pertama adalah saya akan buat yang saya beri blengser. Jadi yang kita jahit ini adalah bagian yang sebelah kiri. Kemudian yang blengser kita potong tadi, teman-teman bisa setrika bagian pinggirnya seperti ini. Lalu untuk hal pertama kita menjahit sesuai dengan pola yang udah kita potong tadi. Jadi bagian atas tadi kan kita lebihin 1 cm yang bagian sini. Jadi 1 cm ini yang hitam, kemudian yang bagian ini di bawahnya. Di sini teman-teman bisa langsung untuk menjahit. Jadi kurang lebih sesuai lebar kampoh, kurang lebih 1 cm. Lalu kita mengikuti bentuk pada kantong bagian samping. Kemudian ujung kita kunci juga. Jadi tampaknya seperti ini. Kemudian di sini kita potong. Lalu kita kenip-kenip untuk bagian bengkoknya ini agar hasilnya rapi. Oke. Jadi ini adalah tampaknya. Lalu kita kerik bagian blengsernya. Jadi kita kerik dulu dengan
tangan sebelum kita menyetik bagian ini. Di sini bisa teman-teman kerik atau enggak bisa teman-teman setrika. Tapi kalau kita setrika itu waktunya lebih lama. Nah, kemudian kita setik bagian blengsernya. Jadi yang bawah ini yang kita gunting-gunting ini, yang kita kenip-kenip ini, kita menindasnya. Jadi seperti ini. Ini di bagian kiri, kemudian kita stick. Di sini kita mengikuti bagian yang sedikit melengkung. Nah, untuk menjahit ini hampir sama ketika kita menjahit kantong untuk celana jeans. Nah, jadi tampaknya seperti ini. Di sini kita tinggal membaliknya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah cara yang pertama. Di sini teman-teman bisa tindes atau enggak, tidak kita jahit juga nggak masalah. Jadi ini mungkin saya akan tindes saja. Kurang lebih di sini sesuai selera. Mungkin kalau saya ini saya jahitnya itu di 1 cm. Maaf, setengah cm. Lalu kita mengikuti pola kantongnya. Nah, ini adalah tampaknya. Jadi cara yang pertama ini saya menggunakannya dengan blengser ini. Jadi kalau cara yang kedua kita tidak usah menggunakan blengser. Nah, terakhir kita tinggal menimpa untuk bagian blengser ke kain kantongnya. Oke, ini adalah tampak depannya. Lalu untuk cara kedua, teman-teman bisa tidak menggunakan blengser. Jadi hal yang kita lakukan adalah ini yang kita jahit bagian kanan. Di sini teman-teman langsung aja. Jadi kalau yang tadi itu kita jahitnya itu dari bagian luar. Nah, ini kita menjahitnya dari bagian dalam. Semoga bisa dipahami. Jadi yang silang ini. Di sini sama, kita tinggal mengikuti pola. Jadi kita jahit sesuai lebar kampoh, kurang lebih 1 cm. Kemudian kita mengikuti pola sampai ke bagian ujung. Lalu sama caranya, kita tinggal menggunting. Lalu kita kenip-kenip. Nah, untuk cara membungkusnya teman-teman bisa lihat di video saya, kalau nggak salah judulnya itu cara membuat kantong samping. Jadi di sini saya hanya memberikan bentuk kantongnya. Nah, di sini sama, kita setik bagian kain kantongnya. Kemudian kita setik mengikuti pola lengkuannya. Lalu di sini tinggal kita beginikan. Jadi kita tata, kemudian bisa kita kerik atau kita setrika. Lalu kita tindas seperti bagian sebelah kanannya. Mungkin kalau kita menjahit kain yang sangat tipis, bisa kita lapisi pislin teman-teman ya.
Jadi ini berhubung kainnya itu agak tebal, jadi saya tidak usah melapisi dengan kain pislin atau kain kapas tipis. Atau mungkin kalau di toko itu bilangnya kain 2000F. Di sini kita tindas kurang lebih setengah senti mengikuti pola kantongnya. Nah, di sini tampaknya sudah. Jadi ini adalah bagian yang tidak kita beri blengser, tapi ketika kita balik, dalamnya ini adalah kelihatan kain peles atau kain kantongnya. Tapi kalau bagian yang ini, ketika kita balik, maka blengsernya yang kelihatan. Jadi di sini sengaja saya beri blengser berbeda agar hasilnya tuh kelihatan. Ini adalah tampak luarnya. Kemudian ini adalah bagian satunya. Oke, sekian dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Salam kreator dan terima kasih.